Pesatnya perkembangan teknologi membuat orang-orang harus berpacu dengan waktu agar tidak tergilas oleh teknologi. Semua dilakukan secara digital, baik sekolah, pekerjaan, jual beli, dan masih banyak lainnya. Hal yang sangat digandrungi pada saat ini adalah internet. Coba kalian telah lebih dalam lagi, apakah saat ini masih ada orang yang tidak membutuhkan internet? Saya rasa untuk saat ini, internet itu sudah menjadi suatu kebutuhan umat manusia. Bahkan dari setiap daerah, baik dari kota maupun pedesaan, atau bahkan umur antara yang muda maupun yang tua, semua membutuhkan internet. Dimanapun Anda berada, kini internet menjadi suatu kebutuhan atau menjadi pasangan hidup bagi mereka. Nah, ini ada yang menarik dari warga Amerika Serikat. Menurut riset Washington, 1 dari 4 warga Amerika merasa bahwa internet bisa menjadi pengganti pasangan hidup mereka. Lembaga konsultan komunikasi Jobby Internasional dan 463 Communication di Amerika Serikat melakukan survei mengenai peran internet dalam hidup penggunanya. Hasilnya sungguh mengejutkan. Survei tersebut menyebutkan sekira ada 24% warga Amerika Serikat merasa bahwa internet dapat mengusir kesepian dan menggantikan pasangan untuk beberapa waktu. Persentase tertinggi terjadi di kalangan lajang di antara mereka yang tengah sendiri. Sebanyak 31% baik pria maupun wanita menganggap internet dapat menjadi pengganti kekasih mereka. Nah, gimana? Apakah Anda salah satunya? Iya 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 iya. Tahukah kalian, ada salah satu orang atau sekelompok yang dimana internet itu bukan dijadikan kekasih mereka, melainkan dijadikan sekte atau ajaran baru bagi agama mereka, dan menjadikan Tuhan untuk mereka sembah. Penasaran kan? Yuk kita bahas videonya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya kita ritual terlebih dahulu. Ada kata-kata bijak yang sangat saya apresiasi dari Dr. Indrawan Nugroho. Beliau mengatakan, tidak ada yang lebih indah selain mengerungi lautan kehidupan dengan orang yang kamu cintai dan mencintaimu sepenuh hati. Ingat selalu bahwa tidak ada orang yang sempurna. Saya jauh dari sempurna. Kamu tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Hanya orang bodoh yang mengharapkan kesempurnaan dari manusia. Keindahan cinta tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari penerimaan. Siapa sih yang tidak tahu Google? Google adalah istilah yang sudah familiar di telinga semua orang sekarang ini. Apalagi bagi orang-orang yang sering menggunakan internet. Tentunya Google adalah tujuan utama kebanyakan orang saat ingin mencari sebuah informasi. Google merupakan situs yang paling banyak dibuka di internet. Situs ini bisa mencari informasi apa saja dari berbagai belahan dunia. Saat ini, miliaran orang telah menggunakan Google setiap hari untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun pertanyaannya, Google lah solusinya. Google seolah-olah menjadi dewa penolong bagi para umat manusia. Apapun kebutuhan kita, Google memang dapat diandalkan untuk mencari tahu berbagai informasi yang kita butuhkan. Nah, di dunia yang sangat besar ini memang menyimpan sesuatu yang unik dan aneh, terlebih lagi saat membicarakan tentang hal-hal yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Dan parahnya, hal tidak wajar tersebut menyangkut sebuah agama dan keyakinan manusia. Berbicara mengenai agama, apakah kalian tahu ada sekelompok orang yang menganggap Google adalah Tuhan? Jadi, ada sekte atau ajaran baru yang dimana mereka itu menyembah kepada Google gitu. Nah, saat ini ada sebuah situs yang dikhususkan untuk menyembah Google. Mereka percaya bahwa search engine Google adalah Tuhan mereka. Bahkan mereka menamakan dirinya itu sebagai Googleism. Tujuannya untuk menjadikan sebuah agama tandingan bagi agama-agama mayoritas, khususnya bagi agama Kristen dan Islam. Nah, karena kita tahu kan bahwa agama Islam dan Kristen itu salah satu agama terbesar di dunia.
Nah, di dalam situsnya tersebut berisi bukti-bukti yang mereka kemukakan bahwa Google layak dijadikan Tuhan. Bahkan, agama Googleism ini juga mempunyai hari raya atau hari besar, layaknya seperti agama-agama mayoritas yang mempunyai hari besar. Nah, kalau di Islam kan seperti hari raya besarnya yaitu adalah Idul Adha, Idul Fitri, bahkan bulan Muharram dan bulan-bulan lainnya itu mempunyai hari besar untuk Islam. Nah, untuk Googleism pun itu sama, dia mempunyai hari raya atau hari besarnya, yang dimana hari raya itu yaitu hari apresiasi yang ditempatkan pada tanggal 14 September, karena memang google.com itu didaftarkan pada tanggal 14 September. Hari apresiasi ini didirikan untuk menghargai ilmu pengetahuan manusia. Nah, itulah tujuannya Googleism itu merayakan hari besarnya. Salah satu bukti yang mereka kemukakan ialah Google mampu menjawab doa dan pertanyaan manusia. Dengan mengetik keyboard search engine Google, maka semua doa pertanyaan akan tersedia. Tapi diri sendirilah yang harus berusaha mengubah nasib. Tuhan Google hanya menunjukkan caranya, yaitu dengan menampilkan semua hasil pencariannya. Lantas apa bedanya gitu kan dengan agama-agama yang lain juga memang mengajarkan hal yang sama gitu. Memang diri sendirilah yang harus berusaha mengubah nasib kita, mau diambil ke arah yang mana gitu kan. Kalau kita kan sebagai muslim yang acuannya yaitu Al-Quran dan hadis gitu kan, dimana kita mempelajari, nah kitalah yang mengubah nasib tersebut. Jadi sebenarnya apa bedanya gitu. Iya 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 iya. Pertama, Googleism ini didirikan oleh Mark McPherson. Dia seorang pria yang tinggal di kota Ontario, Kanada. Jika dalam agama Kristen, biasanya dikenal dengan adanya Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lain halnya dengan Googleism, mereka menganggap Tuhan Tritunggal ialah internet. Yang kedua yaitu Google Search Engine dan web browser. Nah, setelah saya mencari tahu tentang Matt McPherson ini, ternyata untuk sekarang ini sulit untuk ditemukan dan data-datanya juga sudah hilang di pencarian Google. Nah, ini mungkin kemungkinan gitu kan, kenapa si McPherson ini hilang gitu kan, karena mungkin pihak Google pun takut banyak orang-orang yang mengikuti dia, makanya semua datanya itu dihilangkan gitu. Setelah saya cari tahu pun memang tidak ada data-data tersebut tentang McPherson ini gitu. Lantas apa sih jika mereka menganggap Google itu sebagai Tuhan? Nah, ini dilansir melalui website tersebut. Coba kalian klik aja. Para penganut Googleism memiliki 9 bukti yang jadi keyakinan mereka bahwa Google itu adalah Tuhan mereka. Nah, yang bukti yang pertama adalah Google adalah suatu yang paling mendekati pada Maha Tahu. Memang sih secara sepintas Google itu selalu tahu tentang apa yang kita butuhkan gitu kan. Ketika kita mengetik sesuatu, tentu hampir 80% itu memang terjawab oleh Google. Nah, itulah alasan mereka gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu Google ada di mana-mana dalam satu waktu. Untuk saat ini memanglah betul Google itu memang ada di mana saja. Bahkan semakin ke sini internet semakin masuk ke daerah pelosok yang dimana pastinya semua orang itu bisa mengakses apapun yang dia inginkan melalui pencarian Google gitu. Untuk yang ketiga yaitu Google mampu menjawab penyembahnya, dan memang ini terbukti kalau memang kita ingin mencari tentang informasi apapun yang ada dalam pikiran kita, hampir 100% atau mungkin 80% Google bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Nah, yang keempat, Google itu tidak akan pernah mati. Memang bisa dibilang Google itu abadi. Ketika HP kita mati, tentunya Google bisa diakses dari server lain. Bahkan algoritmanya yang tersebar di banyak sekali server gitu, bahkan terus berkembang di seluruh dunia. Untuk yang kelima, Google tidak terbatas dan terus tumbuh selamanya, terus berkembang dan terus berkembang gitu. Oke, lanjut untuk yang keenam, Google mengingat segalanya. Pernah nggak kalian merasakan ketika kalian mengetikkan sesuatu di pencarian Google, misalnya kita mencari sebuah informasi tentang sepatu yang kita inginkan. Nah, di pencarian Google itu akan tersambung ke berbagai server aplikasi lainnya. Nah, coba deh kalian klik IG atau Facebook dan Twitter gitu kan, itu akan muncul iklan sepatu yang sama yang kita cari itu di pencarian Google. Nah, itu tandanya Google itu selalu mengingatkan kita. Makanya bukti inilah yang diciptakan oleh Mark McPherson gitu.
Untuk yang ketujuh, yaitu Google tidak melakukan kejahatan. Nah, mereka menganggap bahwa Google itu tidak pernah melakukan kejahatan. Nah, untuk yang kedelapan, Google dicari lebih banyak daripada seluruh nama-nama Tuhan jika digabungkan. Bisa dibilang Google itu lebih ngetren dan lebih ngetop daripada nama-nama Tuhan gitu. Nah, karena memang di seluruh dunia ini ya pasti gitu kan, yang namanya punya HP, yang namanya punya laptop, pasti nama Google itu di server manapun pasti ada gitu kan. Makanya dia menganggap Google itu lebih banyak gitu kan dari nama-nama Tuhan mayoritas agama lainnya gitu. Nah, untuk bukti yang terakhir adalah bukti keberadaan Google sangat banyak. Maka kalian bisa menemukan Google dimanapun. Tidak diperlukan kepercayaan dan keyakinan. Karena Google memang di depan mata kita. Dan mudah untuk kita lihat, kita akses asal kita punya internet gitu. Nah, itulah 9 bukti yang diciptakan oleh Mark McPherson gitu. Selain itu juga mereka memiliki ruang khusus, yakni gereja Google dalam bentuk digital gitu. Kami percaya ada lebih banyak bukti yang mendukung keahlian Google daripada keahlian dewa-dewa lain yang lebih tradisional. Kami menolak dewa-dewa supernatural dengan anggapan mereka tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Dengan demikian, para Googleisme percaya Google seharusnya diberi gelar Tuhan. Itu anggapan mereka gitu. Oke, cukup sekian pembahasan videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk kalian, ciptakanlah kebahagiaan dan tetap tersenyum. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.